Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa radallahu an sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة أجمعين والتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala atas segala limpah nikmat-Nya. Mudah-mudahan dengan setiap kesyukuran kita Allah Taala semakin sempurnakan lagi nikmat-Nya kepada kita semuanya, dilimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, ampunan-Nya, serta dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, di antaranya corona ini, segera diangkat dari lingkungan kita, dari negara kita tercinta Indonesia dan negara-negara Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada satu hadis yang mengingatkan kepada kita tentang betapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dimuliakannya, diistimewakannya, bahkan diberikan kemampuan, talent, kesanggupan untuk dibekali dengan berbagai macam sikap dan kemampuan, sehingga diharapkan mampu menegakkan kehidupan dunia ini, keadilannya, kemakmurannya, kesejahteraannya, dan diberikan keistimewaan-keistimewaan yang lainnya, dan khususnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan kepada kita semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dari hadis Abi Darda yang berkata, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah Ta'ala qala li Isa ibn Maryam, inni ba'itsun min ba'dika ummah in asabahum ma yuhibbun hamidu wa syakaru wa in asabahum ma yakrahun ihtasabu wa sabaru wa la hilma wa la ilma. Qala ya Rabb, kaifa hadha wa la hilma wa la ilma? Qala u'tihim min hilmi wa ilmi. Dalam hadis ini Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Isa bin Maryam, jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Inni ba'itsun min ba'dika ummah, sesungguhnya aku akan membangkitkan setelahmu satu umat, satu generasi yang apabila ciri-cirinya itu adalah yang apabila mereka mendapatkan apa yang mereka sukai, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, mereka memujiku dan bersyukur kepadaku. Dan apabila mereka mendapati sesuatu yang mereka tidak sukai, satu musibah yang menimpa mereka, ihtasabu wa sabaru, mereka bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, dan mereka bersabar, tabah. Wala hilma wala ilma, padahal sebelumnya mereka belum mempunyai akhlak atau karakter itu, dan belum mempunyai ilmu tentang hal itu. Jadi gambarannya seolah-olah orang yang diberikan sabar, diberikan syukur itu sudah punya karakter akhlak yang sangat tinggi, sudah punya ilmu yang luar biasa sehingga mempunyai karakter seperti itu. Lalu Nabi Isa bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, bagaimana bisa seperti itu?
Padahal mereka belum mempunyai karakter itu dan belum punya ilmu itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, "U'tihim min hilmi wa ilmi." Aku yang memberi mereka karakter itu dan ilmu tentang hal itu. Jadi dalam hadis ini Allah SWT membanggakan ke atas umat ini, yang umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan sebagai umat yang terbaik, umat yang terdepan, yaitu ketika seseorang itu dikaruniakan Allah Taala satu akhlak, satu tabiat, satu karakter, ya, yang memang menunjukkan sangat unggulnya orang itu, dan dikaruniakan satu lagi ilmu tentang apa saja yang menjadikan unggulnya, yang menjadikan hebatnya. Kita sendiri pun ketika mendapati seseorang yang mempunyai karakter hebat, yang mempunyai ilmu yang luar biasa, kita pun kagum ketika dia menunjukkan kemampuannya dengan ilmunya, dengan karakternya, tampil satu sosok yang sangat mengagumkan. Dan begitulah yang dibanggakan oleh Allah kepada umat sebelum kita, tentang kita semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi kita selalu sangat berpesan akan dua hal ini, tentang ilmu, tentang akhlak. Nah, yang membedakan antara seseorang dengan orang yang lain bukan selain dari dua ini, bukan harta, bukan kedudukan, bukan harta tahta dan tata yang lain itu, bukan itu, tapi ilmu dan karakter. Ketika seseorang itu sudah tumbuh karakter, sudah tumbuh akhlak, jadi untuk menanamkan akhlak jujur, menanamkan akhlak bersungguh-sungguh, menanamkan akhlak berani, tenang, ada selalu harapan, itu bukan mudah. Dan ketika seseorang sudah tertanam karakter seperti itu, maka ada ciri-ciri sukses, ciri-ciri istimewa, ciri-ciri unggul pada diri seseorang itu. Begitu juga dengan ilmu ini. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW dalam banyak nasihat dan sabdanya selalu menekankan kita untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kemampuan diri kita, kapasitas diri kita, produktivitas diri kita, dan itu adalah dengan ilmu. Beliau SAW mewajibkan umatnya ini untuk menuntut ilmu, mendorong, memberikan motivasi untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Dan bahkan bagi mereka yang terus termotivasi untuk belajar, untuk saling mengajar dan menuntut ilmu itu, didoakan oleh seluruh penduduk langit maupun penduduk bumi. Dan bahkan ikan-ikan yang di lautan pun turut mendoakan. Bahkan semut-semut yang berada di lubang-lubangnya pun turut mendoakan. Betapa orang-orang yang berilmu inilah yang bisa diharapkan untuk bisa menegakkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan seterusnya ini. Tanpa ilmu, nah inilah yang akan menjadikan bermasalahnya, dan musibah-musibah itu akan terjadi dan berulang-ulang. Dalam satu riwayat hadis, baginda Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya dalam Bukhari dan Muslim, tapi riwayatnya ini adalah riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mal as-salihah, fasatakunu fitanan kakita'il laylil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis-hadis seperti ini sering kita dengar, dan ada kadang-kadang satu kalimat, satu ucapan yang apabila kita terbiasa mendengarnya,
apabila kita biasakan untuk diri kita membacanya, dia menjadi satu faktor motivasi yang luar biasa. Nah, kita kadang-kadang perlu mendengarkan kalimat-kalimat itu berulang-ulang, karena dialah yang akan memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, memberikan energi positif kepada kita. Maka kita diwajibkan, bukan hanya sekedar dianjurkan, diwajibkan untuk berulang-ulang membaca Quran, untuk menegakkan salat, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk melakukan apa saja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita, karena itu yang akan menurunkan energi positif yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mal." Dalam riwayat ini, "Badiru bil a'mal as-salihah." Yakni bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal saleh. Dan definisi amal saleh itu banyak. Semua perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan, maslahat, manfaat, terutama dalam hal ketika kita mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fasatakunu fitanan kakita ilal mudlin, karena akan datang satu zaman, satu saat di mana diibaratkan sepotong malam yang gelap gulita. Kakita ilal mudlin, satu potong yang malam gelap gulita, satu fitnah yang akan muncul. Fitnah ini artinya banyak cobaan, musibah, bencana, ujian, dan itu bisa bermacam-macam. Nah, Nabi SAW menggambarkan munculnya fitnah itu di saat-saat yang sangat sulit, di malam hari. Jadi perumpamaan itu begitu samarnya, begitu remang-remangnya, sampai tidak jelas, tidak nampak begitu, bahwa ini adalah satu musibah, bahwa ini adalah satu bencana gitu. Lalu kemudian Nabi SAW ibaratkan, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pagi harinya itu masih dalam keadaan beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya masih beriman, tapi paginya sudah menjadi kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, menjual kehormatan dirinya dengan sepotong dunianya. Nah, hadis ini Nabi SAW sampaikan di hadapan para sahabat yang ketika itu para sahabat mempunyai kekuatan iman yang luar biasa, yang sudah terdidik, yang sudah terlatih seperti para tentara. Mereka mengaku bukan orang yang hebat, tetapi mereka mengaku orang yang terlatih, yang terdidik. Nah, para sahabat ini orang yang sudah terlatih, orang yang sudah dididik oleh Nabi SAW, sudah mempunyai karakter, sudah mempunyai bekal, ilmu dan lain sebagainya. Tapi tetap Nabi SAW berpesan supaya bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, agama ini isinya adalah perintah-perintah, anjuran-anjuran untuk segera melakukan kebaikan. Jangan ditunda, karena setiap kebaikan itu ada waktu-waktunya, yang kalau waktu itu berlalu, maka hilang kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Dan inilah yang menjadikan para sahabat itu diberikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa, yang di zamannya tertakluk semua kekuatan-kekuatan. Di dalam sejarah ketika itu ada satu kekuatan Persia, kekuatan Romawi
yang pada akhirnya tunduk dan tertakluk kepada kekuatan ini, gitu. Kekuatan yang baru, kekuatan para sahabat dan tabi'in ketika itu. Nah, kenapa mereka mempunyai kekuatan yang sedemikian rupa, yang dahsyat, yang hebat? Karena terlatih dan selalu mengikuti petunjuk dan arahan baginda Nabi Islam untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kebaikan yang bisa mendatangkan ridha Allah Ta'ala, kebaikan yang bisa menghadirkan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi setiap yang sesuai dengan syariat agama kita, setiap yang sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan terhindar dari segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itulah bentuk kebaikan yang paling utama. Dan kebaikan inilah yang akan memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita. Dan itu yang harus kita selalu yakini, kita selalu programkan dalam diri kita, selalu kita jalankan dalam diri kita. Karena pesan Nabi SAW akan datang satu kekuatan fitnah, satu kekuatan cobaan, satu kekuatan musibah bencana, yang itu semuanya hanya bisa diatasi kalau kita melakukan bersegera dalam melakukan kebaikan ini. Nah, yang digambarkan oleh Nabi SAW adalah pada saat-saat yang sangat gelap, samar, tidak nampak, muncul cobaan fitnah itu. Dan untuk bisa membedakan ini cobaan, fitnah, ujian dan tidak adalah kita kembalikan kepada ilmu kita tentang syariat agama ini. Ini sesuai tidak dengan ajaran agama kita? Ini sesuai tidak dengan perintah Allah dan Rasulnya? Kalau tidak, nah ini ada satu ujian ini, gitu. satu musibah ini. Nah, karena samarnya itulah tidak bisa dikenali, tidak bisa diketahui, tidak bisa dideteksi kecuali orang itu berilmu dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik berupa akhlak ini, bahwa ini adalah bukan dari ajaran agama kita. Sehingga ketika seseorang itu tidak mempunyai bekal ilmu, tidak mempunyai bekal karakter itu, dia sangat mudah larut dan sangat mudah terombang-ambing dengan itu. Oleh karena itu, sumber fitnah ini ada dua. Yang pertama, dari apa yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu adalah keraguan yang timbul dari ketidakada ilmuwan, timbul dari satu kebodohan, timbul dari satu yang tidak ada pengetahuan. Jadi ketika orang itu tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan, maka dia akan bertindak semena-mena, sembarangan, sembrono, sehingga disitulah kemudian dia akan terkena musibah itu. Tapi ketika orang itu ada ilmu, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa mengusir dan menghalau berbagai macam cobaan musibah itu. Maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa saja yang bisa menghadirkan keyakinan kepada diri kita bahwa Allah SWT dan Rasulnya telah memerintahkan yang sedemikian ini. Allah SWT dan Rasulnya telah menunjukkan hal ini, dan itu sebagai satu kebenaran, dan itu adalah satu ajaran yang harus kita yakini. Jadi sampai datang keyakinan pada diri kita, sampai muncul satu kekaguman, satu kebesaran dalam diri kita. Luar biasa, apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan, apa saja yang Allah Ta'ala
syariatkan kepada kita semuanya ini. Dan itu bisa jadi ilmu agama yang paling utama, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang bisa memperkuatkan keyakinan kita terhadap agama ini. Yang kedua yang menjadi sumber fitnah adalah yang disebut dengan syahwat. Jadi yang pertama syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syahwat itu adalah segala keinginan hawa nafsu yang kalau itu diturutkan akan membawa kepada kehancuran. Nah, yang bisa mengendalikan syahwat ini adalah ketika kita mampu menundukkan diri kita untuk taat dan patuh pada ajaran agama ini. Makanya setiap apa saja yang bersumberkan kepada syahwat, dia selalu menuju kepada kehancuran dan kerusakan. Itulah dalam Al-Quran Allah melarang untuk orang azani itu la yakfa illa zanin gitu. Orang pelaku zina itu tidak boleh menikah kecuali dengan sesama pelaku zina sendiri gitu. Karena itu adalah satu kondisi yang rusak. Orang rusak tidak boleh bercampur dengan orang beriman. Karena sesuatu yang rusak itu akan menyebabkan kerusakan juga. Makanya yang rusak dengan yang rusak saja. Dan di akhir ayat itu wa harrama dzalika 'alal mu'minin. Allah Ta'ala mengharamkan hal itu ke atas orang-orang beriman. Nah, karena sumber dari kerusakan dan kehancuran itu dia tidak akan berhenti kecuali terus akan menuntut untuk melaksanakan itu sampai hancur betul-betul. Nah, syariat agama kita menganjurkan, melatih kita untuk mempunyai kekuatan untuk bisa membendung syahwat ini dengan terus-menerus bersegera melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka kenapa Allah Ta'ala perintahkan sholat ini berulang-ulang sampai akhir hayat kita. Selama seseorang itu masih dikaruniakan hayat, dikaruniakan hidup, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Sholat itu hanya gugur kalau seseorang itu sudah meninggal. Diperintahkannya kita baca Al-Quran, ditambahkannya lagi kita dengan zikir, dengan doa, karena itu satu kekuatan yang bisa mengalahkan tarikan-tarikan syahwat. Makanya hanya orang beriman saja yang bisa diharapkan mampu terselamat dari tarikan-tarikan syahwat ini. Nah, ketika seseorang itu sudah dibekali ilmu, ketika seseorang itu sudah dibekali dengan karakter untuk bisa melawan kebodohan, bisa melawan syahwat ini, nah disitulah kemudian akan muncul satu kekuatan yang tidak akan terpedaya dengan fitnah-fitnah cobaan ujian itu. Nah itulah yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala ketika seseorang itu sudah dikaruniakan dua hal ini, yang Allah kemudian menegaskan u'tihim min hilmi wa ilmi, aku yang memberi mereka karakter itu dan aku yang memberi mereka ilmu itu. Jadi disitulah kemudian kita semakin faham gitu. Jadi betapa Allah SWT ketika mengistimewakan seseorang, maka Allah berikan, Allah mudahkan kepada orang itu untuk menuntut ilmu dan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah agama ini, sehingga itu menjadi satu kebiasaan, menjadi satu karakter, menjadi satu kekuatan dalam dirinya. Dan setiap orang yang dikaruniakan kemampuan untuk bisa mempunyai dua hal ini, Allah SWT istimewakan betul-betul dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Ada beberapa ciri yang apabila seseorang itu sudah mendapatkan Islam, sudah mendapatkan kelapangan dada dalam menerima ajaran Islam ini, seseorang itu akan ada ciri-ciri kebaikan dalam dirinya. Yang pertama,
ciri-ciri itu adalah al-itminan, ketenangan. Orang itu dikaruniakan tenang, dikaruniakan tentram karena dia sudah mendapatkan. Jadi ketika ada sesuatu itu, oh ini caranya seperti ini. Ketika ada hal-hal yang sifatnya berat bagi dirinya, oh caranya begini. Jadi dia bisa melewati. Seperti ikan ketika berada di lautan, ada arus yang kencang, ada ombak yang datang, ada berbagai macam iklim yang sedang mengalami perubahan, dia bisa melewati tantangan-tantangan itu sehingga terus bisa bertahan dalam kehidupan. Tapi ketika ikan itu sudah tidak lagi mampu atau karena mati dan lain sebagainya, maka dia akan terbawa arus itu, terombang-ambing itu sampai terlemparkan dari lautan itu. Itu diberikan ketenangan, ketentraman. Yang kedua, ketika seseorang itu dikaruniakan Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan tentang syariat agama ini, ciri yang keduanya adalah asyaja'ah, keberanian. Berani karena dia yakin Allah SWT yang mengkaruniakan itu. Berani bertindak, berani bertanggung jawab, berani mengambil resiko, berani melakukan sesuatu dalam keadaan yang tidak diduga. Ini dalam musim masa yang sangat sulit begini, tapi masih terus bertahan, masih terus melakukan, masih terus karena dia yakin Allah Ta'ala yang akan melindungi dia, Allah Ta'ala yang akan mencukupkan dia, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang ketiga, orang itu akan muncul dalam dirinya tafa'ul itu semacam optimisme. Dia terus penuh harap, dia terus punya semangat, dia terus mempunyai kekuatan yang baru, semangat yang baru, terus terharukan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya itu. Karena perintah agama ini selalu menganjurkan orang untuk dinamis. Maka kenapa Nabi SAW perintahkan untuk badiru bil amal, bersegera, jangan menunda. Karena ketika seseorang itu terus memperbaharui dirinya dengan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan itu, dia akan terus bertambah ilmu-ilmu, bertambah kebaikan-kebaikan, bertambah kekuatan, sehingga muncul optimisme dalam dirinya. Dan yang keempat, ciri yang akan muncul pada seseorang ketika dia taat dan patuh terhadap perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya ini adalah karakter kebaikan tadi itu. Ada bisa menyikapi keadaan itu dengan sabar dan dengan syukur. Jadi kita dalam beragama ini, ketika dalam sholat kita, sujud rukuk kita, komitmen, disiplin kita, merasakan bahwa sudah sangat banyak nikmat Allah Ta'ala, maka kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin nikmat dalam ibadah dan ketaatan. Tapi kalau kita tidak merasa bahwa sudah banyak nikmat Allah Ta'ala, ibadah-ibadah itu menjadi berat. Jadi kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan sangat riang, dengan sangat mudah, dengan sangat baik itu ketika kita merasa banyak kesyukuran, banyak nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita. Yaitu yang harus kita selalu hadirkan. Makanya seseorang ketika dikaruniakan sifat syukur dan sabar ini akan muncul keagungan-keagungan sesuatu yang mengagumkan gitu. Dan ketika kita juga masih merasakan bahwa banyak yang kita harapkan dari Allah Ta'ala, banyak yang masih kita inginkan dari Allah Ta'ala, maka ketaatan kita, ibadah-ibadah kita pada Allah Ta'ala semakin nikmat lagi. Karena kita masih berharap gitu. Tapi kalau seseorang itu sudah tidak berharap lagi, sudah tidak mau lagi gitu untuk hidup, untuk diberikan
yang ada yang dilakukan itu. Oleh karena itu, yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah bersegera beramal itu banyak kebaikannya. Bersegera beramal itu mendatangkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan manfaatnya, keberkahannya tidak sedikit, karena tidak mungkin amal-amal soleh itu dilakukan oleh orang lain melainkan diri kita sendiri. Tidak mungkin kesolehan orang lain itu bisa diwariskan kepada kita melainkan kita sendiri yang melakukan. Jadi subhanallah, Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan kunci-kunci sukses selamat, tinggal bagaimana kita ini melaksanakan. Salah satu kuncinya adalah bersegera untuk melaksanakan apa saja perintah agama ini, apa saja kebaikan yang termasuk dalam kategori amal saleh. Dan amal saleh itu adalah setiap yang setiap pekerjaan, setiap perbuatan, setiap segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan Sunnah, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, manfaat dan keberkahan dalam diri kita, dalam skop personal kita maupun sosial kita. Oleh karena itu, agama ini sangat sempurna. Ketika sampai muncul dalam diri kita, Masya Allah, luar biasa. Allah ciptakan semuanya tidak sia-sia. Maka itulah yang diharapkan, sehingga menjadi satu panduan, menjadi satu kekuatan bahwa tidak akan sia-sia apa saja yang menjadi perintah agama ini ketika kita laksanakan. Pasti ada kebaikan, pasti akan memberikan satu kekuatan dan energi positif dalam diri kita untuk terus kita bertahan hidup, untuk terus kita melakukan kebaikan. Maka dari rincian perintah untuk bersegera beramal ini banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah kita meningkatkan kapasitas diri kita, kemampuan, kebolehan, kekuatan pada diri kita. Karena hanya orang yang mempunyai kapasitas saja yang bisa melakukan produktivitas, gitu, melakukan hasil dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi sumber yang bisa memberikan inspirasi positif, kekuatan positif, energi positif dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan itulah yang harus kita yakini merupakan anugerah Allah Ta'ala. Seseorang ketika sudah dikaruniai Allah Ta'ala yang disebut dengan al-hilmu wal-ilmu, menjadi unggul, menjadi sesuatu yang dibanggakan, menjadi sesuatu yang mengagumkan. Dan itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengagumkan perihalnya orang beriman itu. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak ada pada orang lain kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara wa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang sangat menggembirakan, dia bersyukur, dan syukurnya itulah menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu darra sabara wa kana khairan lahu. Apabila dia mendapati sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, dia bersabar, dan sabarnya itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi yang dibanggakan oleh Nabi SAW itu adalah ketika muncul pada diri seorang karakter syukur dan sabar, mengagumkan, dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang beriman, orang yang sudah terlatih, orang yang sudah tertanamkan karakter kebaikan dan dikaruniakan ilmu untuk bisa memahami seperti itu. Allah SWT. Dan bermanfaat, ada tambahan, ada ulasan, ada pertanyaan, dipersilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya yang sebelah pojok tadi aku tahu kali kan. Yang lebih muda dulu. Silakan. Waalaikumsalam. Sebagai karakter saya pernah baca sebuah buku ada 60 karakteristik sahabat Nabi. Jadi dari sekian banyak sahabat punya karakter masing-masing dan semua hebat. Nah ini dan memang kadang-kadang Rasul juga ketika menghadapi sahabat yang satu mungkin nasihatnya berbeda-beda. Nah apakah seperti itu cara kita memperlakukan sehingga semua tampil dengan kekuatan atau passion masing-masing sehingga umat Islam itu benar-benar lengkap gitu kekuatannya, ada yang kekuatan ini itu segala macam. Nah itu yang pertama. Terus saya juga ingin dapat sharing dari Ustaz yang Ustaz kan dari Bapak Ustaz ya, yang pendidikan karakternya bagus dan mungkin ada nggak kira-kira gimana cara ada kuncinya gimana menanamkan karakter yang bagus terutama buat anak gitu ya, buat anak buat dari buat ya salah satu kunci aja. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Yang pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi memang ketika kita fokus kepada kesuksesan, kepada satu pencapaian yang luar biasa itu, selalu yang dipertanyakan adalah kunci yang bisa membawa kepada kesuksesan dan kejayaan, keberhasilan itu. Nah, salah satu di antaranya adalah karakter itu memang. Nah, yang disebutkan tadi ada 60. Makanya juga ada buku Ar-Rijal Khalal Rasul. Pahlawan-pahlawan di sekitar Rasulullah SAW, ada 60 orang dan sebagainya, ada 60 karakter dan sebagainya. Intinya adalah memang ketika seseorang itu sudah mendapatkan kebaikan, anugerah, mendapatkan apa tadi, rahmat dari Allah Taala itu, utihi min ilmi wa ilmi, memang yang ada adalah keunggulan-keunggulan. Nah, para sahabat, definisi sahabat itu adalah yang disebut sahabat Nabi SAW itu adalah mereka yang sempat, mereka yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, bergaul bersama Nabi SAW, bertatap muka, bergaul, berinteraksi, kemudian beriman kepada Nabi SAW, kemudian hidup dalam keadaan keimanan sampai meninggal mempertahankan keimanan itu. Itu disebut dengan sahabat. Ada orang yang hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat bertemu, tidak disebut sebagai sahabat. Nah, kesempatan untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW itulah yang mendatangkan kebaikan, keberkahan. Maka Nabi SAW perintahkan untuk bertemu, untuk berinteraksi dengan orang-orang yang baik. Dan orang yang paling baik di dunia ini ya Nabi SAW. Itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan. Nah, mereka yang sempat bertemu dengan Nabi SAW itu jumlahnya tidak sedikit, banyak. Dalam satu riwayat ada disebutkan sampai 70.000. Dalam kitab Syiarul A'lam itu ada puluhan ribu. Salah satu di antaranya ada pendapat yang menyebutkan itu. Nah, pesan Nabi SAW adalah kita bercermin, kita berteladan kepada para sahabat itu. Dan Nabi SAW memberikan prioritas kepada generasi sahabat. Ada yang disebut dengan mereka as-sabiqun al-awwalun. Ada yang disebut juga dengan ahli badar, yang diampunkan dosanya oleh Allah, semuanya jaminan gitu. Ada yang disebut dengan ashabul bai'at ridwan. Ada yang disebut dengan al-asyarul basyirin bil jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Jadi kita disuruh mempersaksikan apapun kesalahan yang pernah dilakukan tidak merusakkan
sahabat tersebut tetap Allah jaminkan surganya begitu. Jadi kita diperintahkan untuk berteladankan kepada mereka. Sehingga Nabi SAW menyebutkan ashabikan nujum, para sahabatku itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Nah, bintang itu adalah sebagai panduan petunjuk jalan bagi mereka yang bermusafir. Itu bintang inilah yang paling dominan untuk kita jadikan sebagai pedoman. Kalau tidak sesat kita. Nah, begitu. Nah, setiap sahabat itu Nabi SAW jaminkan ada keistimewaan, ada kelebihan. Apalagi sahabat-sahabat yang utama itu kita dianjurkan untuk berteladankan kepada mereka. Selamat kita. Nah, ada karakter yang berbeda-beda, yang istimewa, yang menunjukkan unggulnya sahabat itu. Nah, kalau karakter semua yang sempurna itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, karakter yang berbeda-beda, yang istimewa, yang bagian-bagian tertentu itu ada pada para sahabat itu. Nah, kita mengikuti sahabat mana, selamat kita. Oleh karena itu kita diharamkan mencela sahabat. Kita tidak dibenarkan untuk saling mengadu atau mempertikaikan antara satu sahabat dengan yang lain. Apa sahabat ini, apa sahabat ini, tidak boleh. Gitu. Karena semua itu sudah dijaminkan. Sudah dijamin keberadaan mereka, bahwa mereka paling tidak keistimewaan dari sahabat itu tidak akan melakukan tindak kemaksiatan dengan sengaja. Tidak akan melakukan kesalahan itu karena suatu kesengajaan. Nah, jadi mereka ini orang yang di dalam Al-Quran itu disebutkan Fabi Huda Muqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Maka di atas petunjuk mereka lah kalian mencari petunjuk, mencari teladan begitu. Fabi Huda Muqtadi. Maka di atas petunjuk mereka itulah kamu cari petunjuk itu. Gitu. Jadi memang karakter-karakter sukses kalau kita cari pada masing-masing sahabat itu kita menemukan banyak sekali gitu. Maka di antara syariat agama ini adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Selama itu dilakukan oleh sahabat, kita boleh melakukannya. Tapi setelah sahabat tidak. Gitu. Sahabat ini melakukan salat tarawih sebanyak sekian, itu boleh kita ikut. Sahabat ini melakukan sholat duha sekian, boleh kita ikuti. Sahabat ini melakukan puasa, karena yang mereka lakukan itu pasti apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW tadi itu. Nabi Muhammad SAW menasihatkan pada satu sahabat begini, pada satu sahabat begini, pada satu sahabat begini. Nah, kekhususan itulah yang menjadi istimewanya sahabat tersebut. Itu satu hal. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk membaca sirah sahabat. Kalau kita baca itu sejarah para sahabat itu, pasti kita akan mendapatkan kekaguman yang luar biasa. Kekaguman yang luar biasa. Dan siapa saja, maka ada satu buku yang mencatat, menulis sejarah setiap sahabat itu sampai berapa jilid itu. Satu bukunya itu sebesar ini. Sampai ada beberapa belas jilid Siyar A'lamun Nubala, di sejarah perjalanan orang-orang yang unggul. Itu para sahabat itu, yang perawi-perawi hadis itu. Jadi setiap hadis yang menyebutkan an fulan, tidak ada satu orang pun yang tidak tertulis dalam satu buku itu. Semuanya tertulis. Jadi masing-masing sahabat mempunyai keunggulan itu. Nah, sekarang ini di Indonesia ada beberapa lembaga pendidikan yang selalu mengunggulkan karakter. Nah, gitu kan? Sekolah berkarakter. Nah, ini unggulnya karena menanamkan karakter. Nah, sebenarnya yang diajarkan oleh Islam itulah semuanya karakter. Dan karakter itu adalah kebiasaan-kebiasaan
kebiasaan yang baik yang menjadikan unggulnya seseorang itu untuk bisa sukses gitu. Bangun pagi itu karakter. Menjaga waktu yang 5, wah itu nggak mudah itu, karakter. Kemudian berwudu, membiasakan wudu, itu karakter. Kemudian berpakaian yang bersih, berpakaian yang rapi, itu karakter. Apalagi ya, disiplin dalam bergaul pada orang yang lebih tua, itu karakter. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan memberikan karakter. Makanya Nabi SAW mengajarkan karakter ini, karakter-karakter yang sukses gitu. Badirul amal, karakter untuk bersegera melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Melaksanakan tanggung jawab itu karakter, menunaikan janji itu karakter, sampai membuang sampah pada tempatnya itu karakter. Itu amal soleh. Selalu kita menjaga kebersihan itu karakter kita amal soleh. Jadi ketika adalah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan yang sedemikian itu mengajarkan karakter. Cuma ada yang dicontohkan, ada yang tidak, gitu kan? Ada yang senior itu memberikan contoh, pembimbing itu yang memberikan contoh, ada yang tidak memberikan contoh. Nah, ketika lembaga pendidikan itu memberikan contoh, itu yang sangat mengagumkan. Nah, seperti disebutkan Pak Indra tadi, ada satu lembaga pendidikan pondok pesantren gitu kan? Itu memang yang kita kagumi itu adalah para pendidik-pendidiknya itu dari dulunya seperti itu. Sederhana, menjaga semangat, memberikan motivasi. Nah, ketika kita berada di lingkungan seperti itu, kita terinspirasi memang, gitu. Kita kemudian bangkit semangat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu tanpa ada beban, gitu. Itu yang tadi disebutkan. Jadi bukan hanya satu tempat saja, seperti Gontor saja, tidak, banyak tempat yang cuma ada radiusnya, ada kekuatan yang berbeda-beda. Kalau di satu tempat ini kekuatannya 70%, kekuatannya 50%. Sama dengan masjid, setiap masjid itu pasti ada pengaruh kebaikan, tapi berbeda-beda. Ada yang bisa memancarkan gelombang yang kuat, ada yang gelombangnya agak rendah, tergantung jamaahnya di situ. Jamaahnya ini orang-orang yang baik, orang-orang yang kuat melaksanakan amal soleh. Jadi amal soleh itu yang memberikan gelombang-gelombang karakter kebaikan itu. Jadi saling menularkan, saling memberikan kesan positif. Seperti itu bahwa misalnya. Dan silakan bagus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sederhana terkait sholat dan zakat. Juga dunia dan akhirat. Kalau kita lihat di Al-Quran itu kan perintah sholat dan zakat itu seperti berpakai. Sholat dan zakat. Kemudian juga dunia dan akhirat itu di Al-Quran juga satu bagian. Nah, kalau kita lihat dulu iman, rukun Islam itu kan dari 5 itu yang kalau syahadat kan sekali subuh, dan ngaji sekali subuh, puasa juga setahun sekali. Berarti kan sholat dan zakat ini kehidupan yang sehari-hari. Dan itu satu paket. Makanya kita tidak boleh melakukan sholat saja. Dan zakat kan apa? Implikasinya adalah ekonomi. Karena kalau ekonomi kita nggak bagus, berarti kan zakatnya kurang. Artinya perintah sholat dan zakat itu tidak bisa diletakkan. Kemudian juga dunia dan akhirat ini kan tidak boleh dipisah-pisah. Tapi sering kita mendengar nasihat bahwa kejar akhirat dapat dunia. Kalau dapatnya kejar akhirat dapat dua, dunia dan akhirat. Padahal kan menurut pemahaman saya ini, pemahaman yang di Al-Quran itu kan itu tidak boleh dipisah-pisah. Dan kalau
kejar dunia duluan, akhirat ya itu. Tapi kalau sholat duluan gitu, baru kejar dunia. Memang dua-duanya dibolak-balik gitu. Dan ini artinya tidak bisa kita memisahkan, karena kan di Al-Baqarah 30 itu kan jelas kita tuh khalifah. Khalifah itu mengelola dunia, bukan mengelola akhirat. Hadiahnya adalah akhirat. Nah, kira-kira itu tetap namanya, kadang-kadang apakah pemahaman saya kurang betul, karena kan sebenarnya kita tidak boleh memisahkan itu. Tidak boleh juga mengatakan bahwa kita ngejar akhirat, padahal kan kita yang kita kejar dunia, tetapi yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Allah, sehingga dapat hadiah akhirat gitu. Karena kita sebagai khalifah itu memang wajib mengelola dunia dengan baik, dengan syariat yang benar, dan perintahnya sholat dan zakat, kemudian di dunia wal akhirat. Gimana tak? Mohon pencerahan. Luar biasa. Pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi memang sampai-sampai ada sahabat Ibn Abbas itu menegaskan bahwa ada 3 hal yang syariat agama kita ini menuntutkan, itu adalah satu rangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Salah satu di antaranya adalah salat. Salat itu tidak boleh dipisahkan dengan zakat. Salatnya seseorang yang benar itu ketika dia ikuti juga dengan zakatnya. Ketika muncul dalam dirinya keinginan-keinginan untuk melakukan zakat. Zakat itu ada 2, ada yang wajib, ada yang sunat. Zakat fitrah, zakat mal itu wajib. Tapi yang sunat-sunat lebih banyak lagi. Sedekah, infak, dan lain sebagainya itu. Nafkah kita kepada keluarga, itulah zakat kita. Nafkah kita kepada anak-anak untuk pendidikan mereka, itulah zakat kita yang sifatnya sunat. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan, dan jadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Ibn Abbas itu. Salat seseorang tidak akan diterima kecuali disertai dengan zakat. Ketaatan kepada Allah Ta'ala tidak akan diterima kecuali diikuti dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Itu satu paket yang boleh dipisahkan. Kesyukuran seseorang kepada Allah Ta'ala tidak akan diterima kecuali diikuti dengan kesyukuran kepada kedua orang tua. Jadi Allah kepada orang tua, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul, salat diikuti dengan zakat. Oleh karena itu, seperti di bulan Ramadan, yang wajibnya itu kan puasa, itu memang wajib. Yang tidak boleh tidak, orang harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Tapi ada amalan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang menjadikan istimewanya seorang itu adalah ketika dia menegakkan salat di malam harinya dengan berbagai macam salat. Di antaranya adalah salat tarawih itu yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Nah, makanya penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, yang utama sebenarnya di bulan Ramadan itu malamnya, ketika seseorang melakukan ibadah salat. Nah, selama 1 bulan Ramadan itu Nabi SAW menginginkan supaya semua umatnya yang beribadah di bulan Ramadan itu dijamin diterimanya. Maka Nabi memerintahkan kita untuk membayar zakat fitrah. Nah, penutupan zakat fitrah itulah yang menjadikan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan itu menjadi sempurna. Begitu juga dengan zakat mal. Zakat mal itu kita peroleh selama 1 tahun dengan cukup nisab, dengan itu untuk menyempurnakan supaya ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama 1 tahun cukup haul dengan cukup nisab itu menjadi sempurna. Gimana? Seperti juga ibadah sholat sendiri. Ketika sholat seseorang itu, sebenarnya orang itu mendapatkan pahalanya berbeda-beda gitu ya. Ketika sholatnya seseorang itu ada
ada yang mendapatkan 50% dari pahala sholatnya, ada yang 20% saja, ada yang 10% saja, ada yang cuma 2% saja, ada yang 0% dari sholatnya. Ya karena nggak mungkin nggak konsentrasi nggak apa. Tapi ketika di akhir sholat itu dia membaca istighfar, astagfirullah. Karena Nabi SAW perintahkan untuk duduk bang sebentar. Nah istighfarnya itulah yang akan menjadikan dia mendapatkan pahala sholat itu jadi sempurna 100%. 100%. Allah tidak peduli apa yang kemudian orang itu lakukan, yang penting dia beristighfar setelah sholatnya. Oh dia lemah, dia mengaku dia tidak bisa melakukan dengan sempurna gitu. Nah Allah tetap terima ibadah sholatnya 100% dengan pahala-pahala. Nah fungsi dari zakat tadi itu yang wajib dan yang sunat itu, itulah yang akan menyempurnakan lagi ibadah-ibadah itu. Nah sama dengan dunia dan akhirat itu nggak bisa dipisahkan. Memang pertanyaannya sebenarnya yang membuat kita jadi mengerti ini gitu ya. Oh jadi begitu ternyata memang. Orang yang melakukan perbuatan dunia, mengejar dunia, kan kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi ini, untuk menegakkan keadilan. Selama kita berusaha untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan itu, tidak akan pernah bisa sempurna. Ada aja. Tapi ketika kita tutup dengan doa, ketika kita tutup dengan sholat, dengan zakat, dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, itu menjadi sempurna semua apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kita itu. Semakin banyak karya kita, semakin banyak cacat yang kita lakukan. Tapi ketika kita kembalikan kepada Allah, kita sempurnakan dengan sholat kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita, menjadi sempurna. Allah terima 100% semuanya itu, tidak peduli lagi dalam melaksanakan, menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan itu ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan yang tetap disempurnakan juga. Oleh karena itu dalam ajaran agama ini dia saling berkait gitu. Seseorang yang dikaruniakan kecintaan, kekuatan untuk melakukan ibadah ini selalu akan diikuti dengan ada kemudahan untuk melakukan yang lainnya. Tinggal kita mau melakukan atau tidak istilahnya. Mungkin yang dimaksud dunia itu akan bernilai akhirat jika kita niatkan, jika kita paham dunia. Betul. Jadi apa kalau kita dunia, tapi yang benar-benar akhirat. Ya, akhirnya akan mengingatkan kepada kita sebanyak apapun perbuatan-perbuatan kita itu tetap ada kekurangannya. Tapi kalau kita ikuti dengan niat akhirat tadi itu, barulah kemudian menjadi sempurna gitu. Menjadi sempurna. Jadi kita semakin terbuka ini. Masya Allah, luar biasa sekali gitu. Jadi begitu kuncinya dalam kita beragama ini, beribadah ini. Jadi tidak bisa juga kita banggakan dengan apa yang kita lakukan, tapi kita terus tidak berhenti berharap dan takut gitu ya. Perlu harap, perlu takut kepada Allah itu. Masya Allah gitu. Ya, mungkin pertanyaan tadi cukup luar biasa. Ada satu lagi pertanyaan gini. Ada satu lagi pertanyaan. Mana? Ada iya silakan. Soal yang dijawab tadi Pak. Oh gitu ya. Maksud saya dari hasil upaya kita untuk menjadi yang kurang berkarakter bersama itu tidak upaya-upaya yang kita lakukan berkaitan dengan godaan dunia itu luar biasa. Betul. Tadi sudah dijawab. Iya, jadi rahasianya itu bersegera, jangan tunda. Masya Allah, itu Nabi SAW mengajarkan yang terbaiknya itu. Setiap tergerak kita untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda. Rahasianya adalah kita khawatir akan datang cobaan ini, fitnah setelah ini gitu kan. Bangun pagi itu, bangun malam itu, kita bisa bangun. Aduh, masihkan 3 gitu kan, matikan dulu alarmnya gitu kan. Karena kita nggak bersegera, akhirnya lewat. Kadang-kadang subuh pun lewat. Tapi nggak apa-apa. Setkan lagi niat kita di hari berikutnya. Terus lewat lagi. Nggak apa-apa. Yang penting setkan lagi. Betul. Dan rahasianya adalah kalau kita tidak bersegera akan lewat.
menasihati satu ini luar biasa. No or never. No or never. Kita mau buat ini sekarang atau tidak sempat sama sekali berikutnya. Gitu. Silakan. Satu lagi. Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, Iya. keluar dari konteks kita sering mendengar khususnya di yang bineka ini. Semua orang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Apakah memang ada rujukannya Islam? Karena Islam itu sendiri mengajarkan untuk keseragaman, mempersatukan yang berbeda itu bersatu. Iya. Dikatakan bahwa siapa yang berpegang teguh kepada simpul dalam Al-Quran dan hadis maka selamatnya dia. Betul. Kalau misalnya kebinekaan ini adalah dalam rumah tangga kita dan ini binekanya ini perbedaan ini dipertahankan, rumah tangga itu nggak bakal tenang. Betul. Di lingkungan masyarakat kecil RT atau RW terlalu banyak perbedaan dan tidak ada cara pemersatuan, itu juga nggak bisa tenang, apalagi dalam hal beragama. Nah, mungkin konteks ini khususnya dalam rumah tangga, ya kita sering mendengar cekcok dan hancurnya satu rumah tangga, masing-masing istri atau suami mengatakan kami itu sudah tidak sepaham lagi. Mana mungkin akan sepaham sih? Selamanya tidak akan sepaham. Nah, bagaimana yang tidak sepaham ini tetap bisa sejalan gitu, Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa karena itu yang terjadi dalam keseharian kita, dalam masyarakat kita gitu ya. Nah, yang ada dalam Islam itu adalah perbedaan itu tidak bisa dielakkan. Perbedaan itu adalah satu keniscayaan, satu kepastian, tidak bisa diingkari. Maka Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi syu'uban wa qabaila, berbeda-beda suku, berbeda-beda kabilah, berbeda-beda ras, warna, bangsa. Memang lahir sudah dalam keadaan berbeda, nggak bisa dipaksakan gitu, nggak bisa dipaksakan. Tapi ada satu perintah yang untuk bisa menyatukan itu lita'arafu, supaya kita bisa saling mengenal. Nah, lita'arafu di sini saling mengenal itu kan Allah Ta'ala berfirman, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia dalam laki-laki dan perempuan dan berbeda-beda suku, kaum, bangsa, supaya mereka saling mengenal. Nah, saling mengenalnya itu adalah menyatukan pemahaman, menyatukan pikiran, hati, perasaan. Nah, bisa menyatukannya itu tidak mungkin melainkan dengan kesamaan keimanan, cinta kasih kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makanya Nabi SAW pesannya satu untuk bisa selamat itu, yaitu kita bawa Rasul, gitu kan? Kitab Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, ketika umat ini mementingkan Allah dan Rasulnya, sumber kekuatan, sumber persatuan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, gitu. Perbedaan itu memang ciri khas manusia, nggak bisa dielakkan. Tetapi yang menjadikan satu keunggulan itu ketika mereka menyatukan hati dan perasaannya itu karena Allah dan Rasulnya. Itu satu kunci. Kita terutama umat Islam ya, nah itu yang seperti dikatakan oleh Smith, ada orang Jerman, keunggulan Islam yang tidak ada pada yang lainnya itu adalah walaupun mereka dari berbagai macam suku bangsa, tapi mereka bisa disatukan dengan keimanannya itu yang tidak ada pada agama lain. Agama lain, Hindu di India dengan Hindu di Indonesia beda, Kristen di Eropa dan Kristen di Asia beda. Tapi kalau Islam, itu yang dikatakan, Islam di pelosok dunia manapun sama, Quran mereka pegang sama. Tapi kalau Injilnya orang Eropa, Injilnya orang beda gitu. Bahkan Injil yang terbit satu dengan yang lainnya itu beda gitu. Tapi kalau Al-Quran sama.
Kita banyak disatukan dengan kiblat, dengan kitab, dengan nah yang intinya adalah selama kita berpegang pada keimanan sangat mudah dipersatukan. Tapi kalau tidak, nah ini yang kurang Pak Ustaz. Ya kebetulan dalam rumah tangga misalkan saya ini mengambil keputusan nih berbeda dengan yang istri mau, kan sulit dinyatu nih. betul. Kita tuh belum kuat untuk mengatakan dengan berpegang teguh pada Islam dan sunnah, mari kita jalan gitu. Walaupun kita laki-laki ini semua sebagai imam gitu. Nah saat seperti itulah kalau kita nih tidak melakukan sesuai dengan yang kita mau, yang apakah itu mendidik anak, mengambil satu tindakan menyangkut ya hal yang berkaitan rumah tangga lah. Ya kalau kita misalkan ikutin istri, kita rasanya tidak Nyaman. dan ya gimana sih seperti kita hidup dalam penjara gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk pendidikan rumah tangga itu memang bertahap. Apapun cerita dalam kehidupan rumah tangga itu bebannya pada laki-laki. Rumah tangga sukses tidaknya itu tergantung laki-lakinya. Maka kita diperintahkan untuk mendidik, diperintahkan untuk bersabar, diperintahkan untuk terus saling nasihati. Makanya supaya kita banyak memberikan toleransi, banyak memberikan ruang kelonggaran. Intinya kehidupan rumah tangga itu seperti anak-anak, bahwa kita dalam pendidikan anak itu tidak boleh terlalu longgar, tidak boleh juga terlalu keras, gitu kan? Kita yang penting sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Yang penting sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita, Pak Ustaz. Misalnya contoh ya contohnya sini. Ya. Contoh istri sakit lah. Kita maunya berobat ke dokter, dia nggak mau, apa diseret gitu. Contohnya. Tapi itu sifatnya teknis ya. Intinya selama kita masih bisa bersatu itu yang luar biasa. Selama masih kita bisa bersama itu yang luar biasa. Berbeda itu hal yang biasa. Tapi kita menjaga kebersamaan dalam perbedaan itu yang luar biasa. Oleh karena itu Islam ini berbeda-beda tetapi tetap dijaga. Dalam pemahaman syariat saja itu ada 4 mazhab. 4 mazhab itu pun ada lagi yang lain-lainnya, selama masih dalam koridor Quran dan Sunnah nggak masalah gitu. Nah, itu yang kita jaga. Perbedaan seperti itu yang kita jaga. Selama masih dalam naungan Quran, dalam naungan Sunnah nggak masalah gitu. Ini mazhab Hambali, ini mazhabnya Syafi'i, ini nggak masalah. Ini organisasinya Muhammadiyah, ini organisasinya NO, ini Persis, ini Al-Wasliyah, nggak masalah. Yang penting masih dalam ruang lingkup Quran dan Sunnah. Sehingga perbedaan-perbedaan itu, ini merah, ini kuning, ini hijau, ibaratkan bunga di taman itu warna-warni, tetapi masih berada dalam lindungan taman gitu kan. Jadi semakin indahnya taman itu gitu. Tapi kalau semuanya kuning aja gitu ya, kurang gitu kan. Betul. Jadi kalau berbeda-beda itu, makanya kita punya istri satu maunya begitu, istri yang kedua maunya begini gitu kan. Ya. Begitu. Jadi yang penting akur gitu. Tapi yang ujung pojok tadi itu langsung nyaut. Jadi penggantinya almarhum ya. Begitulah. Ala kulli hal, yang penting selama kita masih berada dalam Quran dan Sunnah itu jaminan selamat. Itu yang paling penting. Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah selama dunia dan akhirat kita, dan itulah inti dari kajian kita dan bermanfaat. Baik, luar biasa pada pagi hari ini pertanyaan yang bikin Pak Ustaz berpikir keras untuk mudah-mudahan pada pertemuan 2 pekan yang ke depan kita akan ketemu lagi di kitab Zadul Ma'ad ini untuk sesi ke-11. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan mudah-mudahan wabah penyakit yang melanda dunia ini cepat berakhir dan kita kembali lagi kepada situasi yang normal.
Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih jamaah. Sekali lagi, mari kita tutup pengajian dengan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dikurangi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.